Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi di Supreme Detector. Perang besar akhir zaman rupanya kini kian mendekat. Setelah pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa AS telah membentuk koalisi 20 negara untuk mendukung Israel dalam agresi militernya ke jalur Gaza. Ya, teman-teman semua, Amerika telah tak tanggung-tanggung membentuk koalisi gabungan 20 negara untuk membantu perang Israel dalam tujuannya menaklukkan Hamas dan juga sekutu-sekutunya seperti Houthi Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan juga Iran. Nah, teman-teman semua, tentu hal ini membuat kondisi geopolitik di Timur Tengah sangat-sangat tidak stabil, bahkan berada di titik terendah. Terbaru kita juga dapat video di mana pemerintah Amerika Serikat menenggelamkan 3 kapal perang Houthi Yaman ya di Laut Merah. Nah, merespon hal ini, rupanya Iran pun langsung mengirimkan kapal perangnya ke Laut Merah untuk membantu Yaman ya, Houthi Yaman dalam menghadapi gempuran dari 20 negara. Hal ini pun membuktikan nubuah Rasulullah yang menyebut bahwa Imam Mahdi nanti akan dilantik di tengah-tengah dunia yang dipenuhi kekacauan, dunia yang dipenuhi oleh perperangan. Ya, teman-teman, kita bisa lihat di hampir di seluruh penjuru dunia saat ini sudah diliputi oleh perang. Bahkan di ASEAN sendiri, Myanmar, teman-teman, Myanmar juga kini masih terlibat perang, saudara. Lalu sebenarnya apa tujuan Amerika Serikat sehingga harus membentuk koalisi 20 negara ini? Apakah Amerika Serikat tak mampu untuk mengalahkan Houthi Yaman sendirian? Yang notabene-nya Houthi Yaman ini sebenarnya bukanlah pasukan resmi sebuah negara Yaman ya, tapi adalah sebuah faksi militer Yaman. Karena di Yaman memang pada awalnya terjadi perang saudara, dan sekarang Yaman itu memang didominasi oleh kekuatan Houthi Yaman yang didukung oleh Iran. Nah, muncul pertanyaan, apa maksudnya Amerika Serikat ya sampai membuat koalisi ini? Di artikelnya 20 negara. Apakah Amerika ini ingin memulai sebuah perang baru atau perang dunia ketiga, atau bahkan Amerika Serikat memang sudah merencanakan untuk menuju perang akhir zaman, di mana di nubuah yang diyakini oleh umat muslim diyakini bahwa di akhir zaman sebelum adanya Imam Mahdi ini akan ada dulu perang besar yang mengakibatkan teknologi-teknologi yang saat ini kita gunakan hancur atau tak bisa lagi digunakan, sehingga nanti perang di akhir zaman itu akan kembali lagi ke perang seperti zamannya Rasulullah, di mana pasukan muslim dan pasukan musuh itu menggunakan pedang, tombak, panah ya, senjata-senjata yang konvensional di abad pertengahan. Nah, jika kita melihat saat ini, dan juga banyak sekali pengamat-pengamat militer dan juga para ustadz yang mengatakan bahwa sebelum Imam Mahdi ini muncul akan dipenuhi dunia ini oleh perperangan. Dan peperangan ini kalau misalnya kita lihat di para pengamat barat disebutnya itu perang Armageddon ya, perang kiamat. Di mana nanti teman-teman semua diprediksi ya akan terjadi sebuah perang nuklir yang mengakibatkan teknologi yang manusia saat ini gunakan itu lenyap atau tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, mungkin ini memang masih spekulasi teman-teman, apakah benar nanti akan terjadi perang nuklir, tapi yang jelas perang dunia ketiga itu sudah dalam jalannya yang benar. Ya, perang dunia itu memang sudah berada di jalan yang tepat, dengan konflik yang diawali dari Israel ya dengan Gaza merembet ke sejumlah negara seperti Mesir terbaru, terus Lebanon, juga Yaman, dan Iran kini pun tak malu-malu menentang Amerika Serikat dengan mengirimkan kapal perangnya ke Laut Merah. Dan apa jadinya jika Amerika Serikat bertemu langsung dengan kapal perang Iran? Saya yakin perang ini eskalasinya itu akan semakin besar, tidak hanya melibatkan Gaza dan juga Israel, tapi ini akan menjadi perang berskala regional. Dan jika misalnya Iran ya
Iran ini diserang oleh Amerika Serikat, sekutu terbesar Iran itu siapa sih? Kalau kita sebut ya, saat ini sekutu terbesar Iran itu adalah Rusia dan China. Tentu teman-teman semua ya, Amerika sebenarnya memang tidak mau berkonfrontasi langsung dengan Iran karena takut memulai perang dunia ketiga. Nah, tapi di sini perompak-perompak yang mereka sebut pembajakan kapal-kapal yang dilakukan oleh Houthi Yaman tidak bisa dibiarkan karena ini sangat mengganggu aliran barang yang datang dari Asia ke Eropa, begitu juga sebaliknya. Dan yang lebih parahnya lagi, pasokan amunisi dari Barat, dari Amerika dan Uni Eropa untuk Israel juga sangat terganggu akibat aktivitas perompakan yang dilakukan oleh pasukan Houthi Yaman. Karena itulah nggak tanggung-tanggung teman-teman semua, Amerika dan Uni Eropa ini sampai membentuk koalisi 20 negara. Di sini teman-teman kita belum dapatkan press release-nya, sepertinya memang 20 negara ini disembunyikan ya daftarnya, tapi beberapa kita sudah tahu seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman ya, Spanyol juga ikut. Nah, negara-negara besar di Eropa dipastikan ikut untuk menjadi pasukan koalisi 20 negara ini. Satu-satunya negara Eropa yang tidak ikut ya, negara besar yang tidak ikut di sini, tidak mendukung upaya Amerika Serikat hanyalah Rusia. Jadi kalau nanti disebutkan bahwa umat Muslim ini ya akan bergabung dengan umat Kristen ya, umat Kristen yang dalam nubuah yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa nanti di akhir zaman itu umat Muslim itu bakal bergabung dengan pasukan Kristen menghadapi pasukan yang ada di belakang ya. Jadi sebenarnya pasukan yang ada di belakang itu adalah wilayah Ukraina ke belakangnya. Jadi bukan bergabung itu bukan bertempurnya di Timur Tengah. Jadi kita bisa bayangkan bahwa memang nanti Rusia akan bersama umat Islam melawan pasukan salib Eropa. Nah, di sini teman-teman semua ya, mungkin untuk soal sejarah akan lebih lengkap kalau misalnya teman-teman nonton video-video yang membahas lebih spesifik terkait hal ini ya. Tapi di sini kita mau melihatnya dari kaca analisis militer. Jika misalnya perang besar ini memang terjadi, teman-teman semua, Indonesia pun harus mempunyai sikap. Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi negara non-blok. Karena mau tidak mau ya, suka atau tidak suka, perang akhir zaman itu pasti akan terjadi dan tergantung pada kita mau memilih di pihak yang mana. Apakah kita mau memilih di pasukan orang-orang Amerika, misalnya orang-orang Israel, Yahudi, Zionis Israel, atau kita mau memilih di barisannya pasukan yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi nanti, Imam Mahdi, yaitu balik lagi ke kita semua. Yang jelas teman-teman, pembentukan koalisi 20 negara ini benar-benar menggemparkan dunia dan bisa menjadi pemicu awal perang dunia ketiga ya. Perang Armageddon yang bakal bumi hanguskan, yang bakal menghancurkan seluruh teknologi canggih yang saat ini kita gunakan. Jadi kalau misalnya sudah terjadi perang Armageddon, nggak ada lagi teknologi, kita nggak bisa lagi ya menggunakan smartphone, nggak bisa lagi menggunakan YouTube, nggak akan ada lagi video-video daring seperti ini. Ya sudah, dunia itu memang sudah waktunya menghadapi takdirnya untuk bersiap ya di perang akhir zaman. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua informasi kita hari ini. Kita lihat apakah Amerika berani menenggelamkan kapal perang Iran, ataukah mungkin Iran sendiri yang bakal memulai untuk menembaki kapal perang Amerika di Laut Merah. Ini bakal kita tunggu kelanjutannya, perang regional di Timur Tengah ini ya, pemicu perang dunia ketiga dan pemicu perang Armageddon, perang kiamat ini ya, ini bahasan yang sedang viral saat ini.
Kita bakal terus update informasi juga terkait kondisi Gaza ya. Mungkin itu aja teman-teman. Kita bakal sambung lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.